Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Memi Dwi Jayanti, SSMPD, selaku dosen belajar dan pembelajaran, serta teman-teman Y3C yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya serta kasih sayangnya, maka kita semua dapat berkumpul kembali pada perkuliahan daring siang hari ini. Perkenalkan, saya Tita Benita Syaban. Saya perwakilan dari kelompok 9 akan menjadi moderator hari ini, di mana kelompok 9 hari ini akan menyajikan presentasi tentang pengembangan kurikulum. Ya. Adapun anggota kelompok 9 ada saya Tita Benita Syaban, lalu ada Gita Setianingrum, ada Anita Theodore, ada Ratna Widianti, serta Hasina Fitri. Baik, sebelum kami mulai presentasi kami, izinkan saya mewakili kelompok 9 mengutarakan permohonan maaf kami jika selama nanti presentasi jauh dari sempurna atau mungkin di makalah terdapat kekeliruan atau kesalahan penulisan. Kami mohon maaf sebelumnya. Tak lupa juga kami butuh saran dan kritikan agar kedepannya kami dapat lebih baik lagi. Baik, selanjutnya saya akan membicarakan latar belakang. Kenapa sih kita hari ini harus belajar tentang kurikulum? Jadi sebagaimana kita tahu, kalau proses pendidikan, proses pembelajaran dalam sehari-harinya itu perlu kurikulum agar bisa berjalan lancar, bisa berjalan kondusif, serta bisa interaktif dan lain sebagainya. Jadi ini semua terjadi karena adanya kurikulum, adanya kompetensi-kompetensi dasar apa sih yang harus dicapai oleh anak dan apa yang harus dimiliki oleh guru. Jadi kurang lebih kurikulum itu akan membahas seperti itu. Nah, di materi presentasi kelompok 9 hari ini, nggak cuman menjelaskan apa aja kurikulum di Indonesia, bagaimana proses kurikulum itu bisa diterapkan, namun juga sedikit menyenggol stigma, dimana katanya ganti menteri pasti ganti kurikulum. Di sini ada sedikit penjelasan kenapa sih ganti menteri ganti kurikulum gitu. Apakah ganti kurikulum itu membuat anak-anak atau guru sendiri sebagai pendidik menjadi kebingungan atau susah beradaptasi gitu? Kurang lebih nanti ada sedikit pembahasan dari kelompok 9 tentunya. Ya, tentunya ini murni dari sudut pandang kelompok 9, murni dari hasil presentasi kami, murni dari apa yang kami baca, murni dari apa yang kami pahami gitu. Jadi kalau misalnya mungkin nanti ada teman-teman yang lain, kayaknya nggak gini deh, kayaknya nggak gitu, bebas, kita bisa berdiskusi, kita akan membuka sesi tanya jawab ketika video presentasi kami sudah selesai, atau 30 menit sejak presensi dihadirkan, kita akan membuka sesi tanya jawab. Dan di situ sesi diskusi juga. Jadi di situ teman-teman bisa tambahin, bisa kritik, bisa kasih saran juga ke kita kalau pemahaman kita atau penjelasan kita agak melenceng. Jadi gini, kurikulum itu ternyata fungsinya tuh penting banget gitu. Jadi karena kurikulum ini semua pada jalurnya. Jadi katanya menurut salah satu ahli, Profesor Dr. Nasution, mengatakan bahwa masa depan bangsa itu kan terletak pada tangan kreatif generasi muda. Nah, di tangan generasi muda ini, selama masa pertumbuhan dan masa perkembangannya, tentu memerlukan stimulasi gitu, memerlukan stimulasi. Nah, stimulasi ini dari rekan-rekan pendidik yang sudah dikompakkan atau disesuaikan, sudah disatukan di seluruh bangsa Indonesia. Jadi ada kompetensi yang harus dicapai oleh para anak didik kita sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, kurikulum ini yang menjadi standar keberhasilan nanti generasi muda itu mencapai kompetensi yang akan diperlukan di masa depan nggak ya gitu. Kayak sekarang kan teknologi itu udah maju banget, revolusi industri bukan 4.0 lagi, tapi sekarang sudah 5.0 gitu. Jadi anak-anak generasi pelajar sekarang diharapkan atau
harus mencapai kompetensi yang akan mendukung revolusi industri 5.0. Bagaimana? Nah, itu tentu dirangkum dalam kurikulum sekarang yang berlaku. Jadi kurikulum itu pasti latar belakangnya bukan hanya ganti menteri, ganti kurikulum, tapi juga pastinya karena perkembangan zaman yang terus berkembang, maka kurikulum pun terus berkembang. Kalau kita bandingkan dengan kurikulum zaman dulu, mungkin lebih fokus pada baca tulis, hitung-menghitung gitu, lalu disempurnakan lagi. Jadi baca tulis itu nggak cuma 1-1 atau ini ibu ini bapak, tapi lebih dikembangkan lagi, diimplementasikan lebih dalam lagi. Itu karena penyesuaian kebutuhan, karena berkembangnya dunia, berkembangnya teknologi. Jadi kita generasi pelajar serta pendidiknya dirangsang untuk lebih beradaptasi, lebih adaptif lagi kepada perkembangan zaman selanjutnya. Nah, selanjutnya hakikat kurikulum sendiri akan dijelaskan lebih detail oleh Gita. Jadi selanjutnya oleh Gita, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Gita Stianingrum, NPM 2020 2150429 akan melanjutkan presentasi mengenai hakikat kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari dan kurer yang berarti tempat berlari. Ada pula pengertian kurikulum dalam bahasa Prancis, yaitu berasal dari kata karir yang berarti berlari. Secara terminologi, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut bahasa Latin, kurikulum berarti track atau jalur pacu. Dan sejarah tradisionalnya, kurikulum sekolah disajikan seperti itu, seperti ibarat jalan atau jalur pacu bagi kebanyakan orang menurut Zahis 1976. Tanner tahun 1980 mengungkapkan konsep-konsep kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai pengetahuan yang diorganisasikan. Yang kedua, kurikulum sebagai modus mengajar. Yang ketiga, kurikulum sebagai arena pengalaman. Yang keempat, kurikulum sebagai kehidupan terbimbing. Yang kelima, kurikulum sebagai pengalaman belajar terbimbing. Yang keenam, kurikulum sebagai pengalaman. Yang ketujuh, kurikulum sebagai suatu rencana pembelajaran. Yang kedelapan, kurikulum sebagai sistem produksi secara teknologis. Dan yang kesembilan, kurikulum sebagai tujuan. Selanjutnya, para ahli mengartikan kurikulum. Yang pertama, menurut Nasution. Menurut Nasution, kurikulum adalah rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Sedangkan menurut Harsono tahun 2005, kurikulum merupakan gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik. Dalam bahasa Latin, kurikulum berarti track atau jalur pacu. Saat ini definisi kurikulum semakin berkembang, sehingga yang dimaksud kurikulum tidak hanya gagasan pendidikan, tetapi juga termasuk seluruh program pembelajaran yang terencana dari suatu institusi pendidikan. Selanjutnya, menurut Sugiarto, kurikulum adalah segala pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan dan diorganisir untuk diatasi oleh siswa atau mahasiswa untuk mencapai tujuan pendidikan
yang telah ditetapkan bagi suatu lembaga pendidikan. Baik, sekian presentasi dari saya. Presentasi kelompok akan dilanjutkan oleh Ratna. Kepada Ratna saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Widianti, NPM 202021500542. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 1 Ayat 9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan dalam pasal 37 menyebutkan kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dalam memperhatikan sikap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesenian sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. Penyimpulan dari konsep-konsep kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai jalan meraih ijazah. Yang kedua, kurikulum sebagai mata dan isi pelajaran. Ketiga, kurikulum sebagai rencana kegiatan pembelajaran. Yang keempat, kurikulum sebagai hasil belajar. Dan yang kelima, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Fungsi kurikulum dalam berbagai perspektif. Pertama, fungsi kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Yang ketiga, fungsi kurikulum bagi guru. Yang keempat, fungsi kurikulum bagi pengawas. Yang kelima, fungsi kurikulum bagi masyarakat. Dan yang keenam, fungsi kurikulum bagi pemakai lulusan. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum 1947, kurikulum 1952, Rentijana Pembelajaran Terurai 1952, kurikulum 1964, Rentijana Pendidik 1964, kurikulum 1968, kurikulum periode 1975. Selanjutnya, pengembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum 1984, kurikulum 1975 yang disempurnakan, kurikulum 1994 dan suplai kurikulum 1999, kurikulum 2004, KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pelajar tahun 2006, kurikulum periode 2013. Selanjutnya, faktor-faktor pengembangan kurikulum. Yang pertama, adanya pengembangan dan perubahan bangsa yang satu dengan yang lain. Yang kedua, berkembangnya industri dan produksi atau teknologi. Yang ketiga, orientasi politik dan praktek kenegaraan. Yang keempat, pandangan intelektual yang berubah. Yang kelima, pemikiran yang baru yang mengenai proses belajar mengajar. Yang keenam, perubahan dalam masyarakat. Yang ketujuh, eksploitasi ilmu pengetahuan. Tahap-tahap perkembangan kurikulum. Di antaranya ada penentuan tujuan umum, ada perencanaan, uji coba dan revisi, uji lapangan, pelaksanaan kurikulum, serta pengawasan mutu kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum memiliki peranan yang sangat signifikan. Apabila kurikulum diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang tidak menggunakan landasan atau posisi yang kuat, maka ketika diterpa angin atau terjadi goncangan yang kuat, bangunan tersebut akan mudah roboh. Menurut Robert S. Zaid, landasan-landasan pengembangan kurikulum adalah landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, serta landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami, berdasarkan seluruh pandangan dari berbagai sudut mengenai pengertian kurikulum, maka dapat disimpulkan
Pengertian kurikulum adalah sederet rancangan peraturan pembelajaran yang dibuat oleh institusi pendidikan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum berarti keseluruhan pelajaran yang disajikan oleh satu lembaga pendidikan tertentu. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.